Karena kita menggunakan bahan alam, prosesnya lebih panjang. Kita menyajikan motif-motif yang tidak pasaran. Kebanyakan beli di sini, kalau keluar udah nggak ada lagi yang sama. Limited semuanya. Halo, welcome back to our channel Mbak Ilang Kampung. Hari ini kita akan mengajak teman-teman semua untuk kembali mengeksplor berbagai keindahan kampung yang ada di Hulu Sungai Utara. Bersama saya, Fuad dan Fauzan. Kita akan mengeksplor lebih jauh tentang keindahan kampung yang ada di Hulu Sungai Utara. Namun sebelum itu teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita dan like, comment, and share juga tentunya ya Kak ya. Nah teman-teman semua, Kalimantan Selatan memiliki berbagai panorama khususnya keindahan budayanya. Dan hari ini kita akan mengeksplor keindahan budaya yang ditawarkan oleh Kalimantan Selatan, yaitu kain sasirangan. Dan sebagai bocoran, pemilik Pecomel ini adalah Mas Fuad sendiri. Oke teman-teman, dan Kak Fauzan juga kayaknya udah penasaran nih untuk lihat bagaimana proses pembuatan. Karena ternyata Kak, di tempat kita itu sasirangannya beda dengan sasirangan yang ada di pasaran. Penasaran seperti apa? Yuk ikutin kita. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lagi asik sekali kayaknya. Lagi ngapain nih? Mewarna kain sasirangan. Kain sasirangan. Nah, sahabat Mbak Ilang Kampung, ini adalah proses pencelupan kain sasirangan, ya. Jadi penggunaan bahan pewarna dalam kain sasirangan ini, Kak Fauzan, ini menggunakan bahan pewarna alami. Nah, ini hari ini pakai pewarna dari kunyit. Berapa lama pencelupan ini? Di bahan pewarna 5 menit, di bahan pengunci 5 menit. Kalau pengunci ini apa? Penguncinya ini namanya fiksasi, namanya tawas. Untuk pembuatan satu kain ini berapa lama prosesnya? Beda-beda sih Kak, jadi tergantung banyak motif. Jadi semakin banyak motifnya, semakin lama. Ada kalau yang motif yang simple, yang sedikit, itu kadang ada yang sampai 1 hari bisa selesai. Ya, tapi kalau yang full yang kayak gini, ini kan perlu proses untuk menjahitnya itu lebih lama. Lebih lama lagi? Iya, ada yang kadang sampai seminggu baru selesai 1 lembar. Itu untuk jahit aja. Untuk jahit aja. Belum lagi yang kayak gini, itu harus ditarik lagi, nanti baru ke pewarnaan. Untuk pemasarannya ke mana saja? Oke, jadi kalau untuk pemasaran sendiri, kita memang udah jadi mitra dengan Dinas Perindustrian HSU. Jadi selama ini untuk ke pemerintah itu dibantu dengan Dinas Perindustrian. Kemudian juga untuk online kita juga ada di Instagram, terus juga di Shopee juga ada. Kalau di Shopee? @ecomel_sasirangan. Terus juga Instagramnya sama @ecomel_sasirangan. Untuk sahabat BK, kalau ingin membeli kain sasirangan ini, kita ada di link bawah ini. Kenapa memilih pewarna alami dibanding tekstil? Oke, jadi sebenarnya kalau kita kembali nih Kak ke masa lalu, sasirangan itu kan memang pada awalnya nenek moyang kita membuatnya dengan bahan pewarna alami. Sehingga misi kita adalah menghadirkan kembali budaya asli. Jadi budaya asli yang memang dari zaman dulu menggunakan bahan pewarna alami, itu yang kita hadirkan kembali. Sehingga kita memilih pewarna alami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah alasan keamanan dan juga pelestarian lingkungan sebenarnya. Kalau kita menggunakan bahan pewarna tekstil atau pewarna kimia, itu sangat beresiko terhadap pernapasan pengrajin. Karena bahan kimia yang terkandung dalam bahan pewarna itu ketika masuk ke paru-paru bisa menyebabkan kanker paru-paru. Kemudian juga limbah pewarna sintetis yang dibuang sesudah pewarnaan, kan limbahnya dibuang, itu juga beresiko menjadi pencemar untuk lingkungan. Sehingga kalau kita menggunakan bahan pewarna alami, pertama aman untuk para pengrajin, kemudian limbahnya juga kalau kita buang ke tanah, ke sungai itu juga aman. Terus kalau pembeli juga menggunakan sasirangannya aman bagi kulit. Kain ini kan banyak motifnya kan? Ya. Ada berapa motif di sini? Kalau motif kayaknya udah nggak bisa terhitung lagi itu sebenarnya. Banyak banget karena
rata-rata nih kalau orang beli sasirangan, kebanyakan minta ke kita itu minta dibuatkan agar cukup satu motif yang dibuat. Sehingga ketika mereka datang ke sini, mereka bawa kain, kembali lagi nggak ada lagi yang ngikutin. Jadi kalau udah beli satu, motifnya cuma satu, nggak ada yang nyama-nyamain. Nah, ini proses pembuatan apa? Ini namanya menyisir ya. Sebelum disisir, kayak ini dijelujur dulu. Nah, kayak ini dijelujur. Sebelum dijelujur nih dipola dulu. Jadi yang mana yang dipola itu yang dijahit, dijelujur pakai tangan. Pakai tangan, pakai Pakai mesin, soalnya kalau pakai mesin itu ada kulit tarik. Ya, jadi kalau sudah dijelujur, kain ini bisa kita tarik. Nah, kita sisir. Orang Banjar nyebutnya jelujur, atau ada yang nyebutnya menyirang. Menyirang. Iya, sirang tuh jelujur kayak gini. Makanya akhirnya muncul namanya sasirangan, berasal dari kata sirang. Sirang itu artinya sama dengan jelujur. Kalau untuk harga per kain itu berapa? Semua produk yang kita tawarkan ini semuanya beda-beda, tidak ada yang sama. Dalam arti, pertama, harga tergantung motif. Semakin banyak motif, semakin tinggi upah yang kita berikan kepada para pengrajin, sehingga semakin tinggi juga nilai jualnya. Terus tergantung lagi bahan kain, Kak. Jadi ada bahan kain itu bahan kain yang lembut, yang jatuh. Kita sering pakainya katun sutra. Ada juga bahan kain yang lebih tebal. Itu yang buat cowok biasa buat kemeja, itu katun satin. Jadi beda-beda tergantung kain. Tapi kisarannya rentangnya dari harga 200 ribuan. Sampai kalau motif yang eksklusif ada yang sampai 2 juta per lembar. Per ukuran 2 meter. Per 2 meter. Kalau ada yang tanya kenapa harganya lebih mahal dibanding bahan pewarna sintetis, yang pertama adalah karena memang kita menyajikan motif-motif yang tidak pasaran. Jadi kalau motif-motifnya, kalau datang ke sini beli biasanya jarang ada yang sama. Bahkan kebanyakan beli di sini kalau keluar udah nggak ada lagi yang sama. Limited semuanya. Ya. Kemudian yang kedua lagi kenapa lebih mahal, karena kita menggunakan bahan alam, prosesnya lebih panjang sehingga itu juga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi pada akhirnya. Untuk pertanyaan terakhir, bahan-bahan di depan ini untuk apa? Nah, jadi ini adalah bahan-bahan pewarna. Jadi ini adalah bahan pewarna yang berasal dari alam yang kita manfaatkan airnya. Jadi bahan-bahan pewarna ini kita rebus. Di sini ada kulit manggis. Iya, kemudian di sini ada kulit kayu bakau, ada juga kunyit, terus ada serbuk kayu ulin. Nah, ini berasal dari alam semuanya. Nanti ini kita masak sekitar 2 jam. 2 jam? Ya, jadi dimasak dulu dengan air 2 jam. Nanti airnya kita gunakan untuk mencelup. Terima kasih untuk sahabat Bailang Kampung yang sudah nonton video kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman yang baru join di subscribe channel YouTube kita dan hidupkan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari Bailang Kampung. Bailang Kampung, jelajah tanpa batas.